Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Apa kabar ayah bunda dan para orang tua siswa? Hari ini, di video kali ini akan ada beberapa tanya jawab. Jadi pertanyaan melalui WA ataupun langsung akan dijawab di sini ya oleh kakak. Yuk kita tanya jawab. Nah, Kak, tanya jawab ini berdasarkan apa sih? Apa karena pertanyaannya banyak? Apa pertanyaannya penting? Atau memang Kakak milih-milih nih pertanyaannya? Jadi gini, pertanyaan ini memang banyak melalui WA ya, biar semuanya juga tahu informasinya menyebar. Kemudian biar nanti kalau misalkan ada yang nggak punya WA atau mungkin baca WA-nya telat bisa nonton di video ini gitu. Nih paling paling banyak nih ya, Kak, kenapa bimbel tutup? Kenapa bimbel nggak buka dan lain-lain. Makanya di situ tulisannya adalah sorry, we're close and be back soon. Jadi mohon maaf untuk sementara ini memang kami tutup, tapi akan segera kembali. Nah, segera kembalinya nanti dijawabnya di pertanyaan berikutnya ya. Alasan kenapa bimbel tutup itu pertama adalah dalam rangka atau upaya kita mencegah dan menghentikan rantai coronavirus. Seperti yang ayah dan bunda tahu ya, para orang tua siswa nampaknya sudah menjadi maklum atas adanya pandemi ini. Nah, karena virus corona ini kita nggak tahu dari mana saja virusnya itu dibawa oleh siapa dan menempel di benda apa saja. Ada baiknya pencegahan itu lebih baik dilakukan dibanding penyembuhan. Adapun kekhawatiran dari kami sebagai pihak penyelenggara pendidikan yang tidak formal begitu ya, ingin menjadikan sarana prasarana senyaman mungkin, tapi nampaknya belum siap. Apalagi protokol kesehatan itu kan sebaiknya memang harus dilakukan secara serius, didukung oleh semua pihak. Seperti yang kita tahu, kondisi saat ini juga tidak terkendali. Ada mungkin kaminya yang sehat, tapi ada misal adik yang sehat, terus tiba-tiba ada yang sakit. Nah, khawatirnya di situ. Segala doa memang harapan pun yang terbaik ya. Tidak ada saling tuduh menuduh nantinya. Oh, mungkin dari sana sumber penyakitnya, oh dari sini sumber penyakitnya. Kami menghindari konflik demikian untuk di kemudian hari ya. Semoga sekali lagi bisa memahami. Kita yang lembaga bukan formal atau resmi, kenapa tutup juga? Berdasarkan instruksi atau kebijakan ya, ayah ibu. Kebijakan dari siapa? Dari pemerintah, kemudian dari RT RW juga kan sama-sama melakukan penggiatan untuk melakukan physical distancing meskipun sekarang sudah new normal. Kalau misalkan adik-adik yang suka main-main di lapangan juga kan kadang tidak ada jarak. Masa kitanya harus melarang, nggak boleh deket-deket, nggak boleh main sama temennya. Nah, kalau kayak gitu juga kesannya kurang etis dan nggak enak seperti itu. Ya, semoga dipahami. Untuk sekolah juga bahkan sebagai lembaga formal belum buka kan. Nah, mungkin dikhawatirkan takut ada peningkatan jumlah pasien positif corona. Nauzubillahiminzalik ya. Tuh. Kak, kapan dibuka? Sekali lagi, kalau ditanya kapan dibuka, harapan kami ingin buka. Tentu secepatnya ingin buka. Tapi kebijakan pemerintah kan nggak bisa kita tiba-tiba buat kebijakan sendiri. Terus tiba-tiba ya udah maunya kita buka gara-gara ada yang mau buka. Nah, sedangkan dalam grup WA sendiri ada orang tua yang misalkan ya saya mau, tapi kan di satu sisi ada juga orang tua yang pro dan kontra ya. Ada orang tua yang memang memikirkan keselamatan anaknya juga, jadi baiknya jangan dibuka tuh. Kapan waktunya? Ya waktu yang tepat yang memang Allah siapkan yang terbaik. Kemudian kalau kitanya ada waktu, kita pasti buka lagi. Kemudian kita ada beri kesehatan, wabah ini sudah segera menurun,
insya Allah kita akan buka kembali. Intinya di saat semuanya sudah kembali lebih baik, di saat semuanya sudah kondusif, di saat ayah dan ibunya benar-benar sudah lega gitu, ya udah saya ikhlas nih anak saya les atau ngaji atau sekolah lagi, seperti itu ya. Kapannya saya belum tahu, sekali lagi kami dari tim pengajar khusus bimbel belum tahu kapan, masih melihat situasi dan kondisi. Kak, pastinya kapan buka sudah dijawab ya, tidak ada yang saya berani bilang pasti, misal tanggal sekian, bulan sekian. Saya tidak berani, karena ada beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan, ada sisi positif dan negatif, dan tetap prioritas kami adalah belajar dengan nyaman, belajar dengan protokol yang baik dan benar, kemudian belajar juga dengan doa dan dukungan dari semua lah. Jangan sampai ketika kita sudah bimbel, sudah dibuka, tiba-tiba ada orang tua yang ngomel, atau misalkan tiba-tiba ada yang gak setuju. Nah itu jangan sampai itu ya. Kak, saya sudah bayar lunas, masih ada hutang belajar dong. Oke, keep calm ya. Pokoknya santai aja, karena biar bagaimanapun kami sudah bilang di grup informasi, bagi yang sudah lunas ada sisa pertemuan 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan dibayar ketika, maksudnya kami bayar waktunya ya, kami ganti waktunya ketika bimbel nanti dibuka kembali. Jadi misal yang biasanya cuma 10 kali pertemuan per bulan, kita tambah jadi 15 kali pertemuan per bulan. Jadi sama-sama adil. Itu ya, tetap kita ganti waktunya, tenang saja. Karena anak saya main HP terus di rumah, jadi gimana? Yang pertama, saya sebagai orang yang berada di pihak luar, hanya bisa memberi saran, tidak bisa untuk memberi solusi yang efektif begitu. Yang mempunyai akses untuk intervensi lebih lanjut adalah ayah dan bunda sendiri, orang tua anak didik tersebut, yang bisa mencegah, memarahi, bahkan ya hanya orang tuanya. Kalau kami kan di luar, ya gimana ya, maksudnya anak-anak juga mungkin bosan di rumah, ya mau nggak mau ya mungkin hiburannya handphone. Ada juga metode yang membiasakan anak, oke, mungkin sekarang main handphone, tapi besok-besok dikurangi ya main handphonenya, bertahap. Kita ganti aja dengan hayo hafalan perkalian lagi. Ya hafalan perkalian 1 juga lumayan, perkalian 10 juga lumayan gitu kan. Sedikit demi sedikit perubahan gitu. Anak saya nilai sekolah turun gara-gara tidak les. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Sebenarnya lucu. Kami sebagai ya lembaga bimbel berusaha memfasilitasi adik-adik untuk belajar dengan proses. Adapun hasil akhir itu bonus. Ada anak yang memang cara belajarnya A, B, C, daya tangkapnya A, B, C, kan berbeda-beda. Nah, efektivitas les bimbel dengan yang tidak bimbel ya tentu berbeda. Kita juga tidak bisa menggeneralisasikan semuanya sama. Ada beberapa anak yang memang saya akui sudah bimbel, tapi karena dia jarang masuk juga kan ilmunya tidak terserap. Nah, jangan sampai les dijadikan salah satu alasan begitu ya, alasan kita atau anak kita gagal. Terus jangan sampai juga semerta-merta karena les, anak saya jadi pintar 100%. Tidak. Keberhasilan atau mungkin belum berhasil itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalaupun anak ayah dan bundanya sukses, jadi pintar, jadi meningkat, kami bangga, bersyukur, alhamdulillah. Berarti ilmunya bermanfaat dan barokah. Tapi kita juga menyumbang keberhasilan itu ya paling berapa persen. Kalaupun ada yang belum berhasil, ya mungkin memang kemampuan anak tidak bisa langsung instan melonjak tinggi. Kita juga perlu mengevaluasi, mungkin anak tersebut enggak
mahir di bidang matematika, tapi mungkin dia mahirnya di bidang bahasa atau menghafal yang lain atau di bidang seni. Jadi beda-beda seperti itu. Ya semoga les tidak dijadikan salah satu faktor penghambat lah seperti itu. Karena yang saya tahu info sebelumnya, bahkan saat belajar dari sekolah via online pun kan orang tua banyak mengeluh, kuota saya habis kak, terus anak saya juga jadi bingung harus ngerjain gimana, terus apa-apa latihannya banyak tugas. Nah kalau les sebenarnya ketika online juga mikirin itu, takutnya kuotanya juga nggak mumpuni, kasihan orang tua seperti itu. Kak, kenapa kau udah ngaji lagi tapi les masih libur? Oke, sebenarnya saya jelaskan bahwa lembaga bimbingan yang Darul Arkom atau pengajian atau ngawas ya, sederhananya seperti itu berbeda divisi dengan kami yang bimbel RPD. Seperti yang orang tua siswa ketahui, untuk tentornya sendiri juga dibedakan. Kenapa DA bisa buka sedangkan kami belum? Berbeda instruksinya. Pertama itu, kedua berbeda divisinya, yang ketiga berbeda kebijakannya, yang keempat juga berbeda alur koordinasinya. Jadi kalau misalkan ayah dan bunda mau tahu kenapa lebih lanjut, mungkin sebaiknya dapat menghubungi CP yang bersangkutan atau kakak pembimbing yang bersangkutan agar informasinya lebih jelas dan simpang siur. Yang jelas untuk bimbel lesnya masih libur. Informasi buka yang paling tepat dan benar hanya akan kami sampaikan nanti di grup gitu ya. Jadi istilahnya Kak ini juga tidak bisa ikut campur untuk urusan ngaos gitu karena berbeda ya kepentingannya. Kak, kalau les belum lunas gimana yang waktu itu? Ibaratnya masih kayak ada tanggungan atau nunggak gitu ya. Ini ada beberapa quotes lah yang saya ambil, katanya jadilah orang yang paling ikhlas, bukan hanya sekedar baik. Sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tapi orang yang ikhlas insya Allah sudah pasti baik. Ya sesuai amanah dari Pak Ago juga, bahwa bimbingan belajar ini tidak hanya untuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang istilahnya mampu, bagi yang punya keterbatasan juga, misal bisa kita bantu dengan beasiswa, terus kita bantu juga dengan kita bantu juga dengan dari donatur yang lain. Jadi sebenarnya adik-adik kita itu tetap dibayarin, tapi dengan bantuan donatur yang lain, dengan harapan utamanya bagi adik-adik atau teman-teman yang ada di kampung kaum bisa sama adil rata kesempatannya. Tapi ada juga Kak orang-orang yang di sana yang belum mau ikut les dengan alasan tertentu, ya mangga, itu mah silahkan, gak apa-apa. Lanjut Kak, kalau anak saya sudah keluar mau masuk lagi bisa. Insya Allah kalau kebijakannya memang nanti diperbaharui ya, kan setiap awal semester baru suka ada kebijakan, nanti kita sosialisasikan baiknya gimana. Cuma yang pasti waktu itu kebijakannya seperti ini, jika dalam periode 1 semester misalnya ada anak yang masuk terus dia keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kan capek sih ini anaknya. Serius enggak ya les di sini, tuh anaknya fokus enggak sih mau les di sini gitu. Jadi ya pengennya sih kalau sudah masuk ya mari kita coba beri kesempatan, tapi kalau udah keluar masuk kayaknya coba dipertimbangkan lagi gitu, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kok les nggak ada kegiatan? Yang namanya libur sebenarnya pastinya di tempat itu tidak ada kegiatan ya,
Tapi untuk, RKPD sendiri ruangannya itu sedang dipakai untuk observasi, dan uji coba begitu. Ada beberapa banyak tamu yang, berkepentingan di sana, jadi saya juga nggak berani untuk, ibaratnya, oh nanti dikasih tahu laginya, ruangannya gini-gini, tidak. Jadi alhamdulillah meskipun les tidak ada kegiatan, tempatnya masih banyak dimanfaatkan untuk kebaikan. Terus kok nggak ada informasi? Di sini saya, sangat menyayangkan. Kenapa? Informasi maupun video atau misalkan tanya-tanya, "Gimana Kak? Gini-gini." Biasanya suka ada di grup WhatsApp. Barangkali tertelan, tidak terbaca, coba deh dicek lagi. Barangkali nanti, misalkan ada yang kebetulan gak ada kuota, bisa dicek lagi saat ada kuota. Jadi tidak salah paham ya. Yang tidak punya WhatsApp, punyanya HP biasa aja, bisa tanya ke orang yang terpercaya ya, orang yang terpercaya yang bisa membagikan info. Peran bimbel selama COVID apa? Alhamdulillah kami para guru dan tentor gitu ya, sebagai kakak pembimbing sama-sama berkoordinasi untuk, membagikan ilmu yang walaupun dalam waktunya singkat dalam bentuk video yang diupload ke YouTube, namanya RKPD Institute. Nah, di video-video itu juga, kadang kakak kan suka share hari ini, lusanya share lagi. Bukan semata-mata, oh pengen nambah followers, nambah subscriber, nambah like, komen, enggak. Kalau untuk menjadi tenar atau famous ya itu mah urusan kesekian. Yang penting ilmunya dapat diakses oleh siapa saja, utamanya berkahnya untuk adik-adik bimbel, seperti itu. Jadi meskipun les berhenti bukan berarti kegiatan ilmunya yang ditransfer berhenti juga ya. Bisa dicek di RKPD Institute, itu sudah lumayan banyak videonya. Ada yang live group terus keluar ya, kakak memang sedikit menyayangkan ya, kalau mau keluar nggak apa-apa tapi bilang dulu gitu, maksudnya biar kita nggak kaget kenapa tiba-tiba keluar. Tapi sekali lagi itu dipersilahkan, hak bagi semua orang, tidak ada paksaan. Bagi yang mau gabung hayo kita gabung les, bagi yang mau keluar juga ya nggak apa-apa gitu. Sudah deh, pertanyaannya yang terkumpul segitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya dari ayah dan bunda atau dari adik-adik. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekeliruan atau kesalahan, karena sebenar-benarnya kebenaran datangnya hanya dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.